Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Dea Puspita Sunaya dengan NIM C1B019079. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi dengan judul Surat Pemberitahuan dan Surat Setoran Pajak. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan, dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI di Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen tahun 2021. Kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian SPT atau Surat Pemberitahuan. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu macam-macam SPT. Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, surat pemberitahuan masa. Adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT masa terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, SPT masa pajak penghasilan, yang kedua, SPT masa pajak pertambahan nilai, yang ketiga, SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertumbuhan nilai. Lalu yang selanjutnya ada surat pemberitahuan tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang selanjutnya ada fungsi SPT. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak, pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Yang keempat, pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu yang selanjutnya ada bentuk dan isi SPT. Menurut bentuknya, SPT terdiri dari SPT dalam bentuk formulir kertas dan SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik ini biasa disebut e-CPT, SPT, atau yang langsung diisi di web disebut e-filing. Jika diisi langsung di laman pajak, maka kita tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Bisa diisi di mana saja dan kapan saja. Isi SPT tahunan PPh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 harus memuat data 1. Jenis pajak, 2. Nama wajib pajak dan NPWP, 3. Masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, 4. Tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, 5. Jumlah peredaran usaha, 6. Jumlah penghasilan termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, 7. Jumlah penghasilan kena pajak, 8. Jumlah pajak yang terutang, lalu yang ke-9 jumlah kredit pajak, 10. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, ke-11 jumlah harta dan kewajiban, 12 tanggal pembayaran pajak penghasilan pasal 29, dan yang ke-13 data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Selanjutnya ada yang namanya pembetulan SPT. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan 1. Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, 2. Pemeriksaan, 3. Pemeriksaan bukti permulaan. Pernyataan tertulis dalam pembetulan surat pemberitahuan dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa wajib pajak yang bersangkutan membetulkan surat pemberitahuan. Selanjutnya, yaitu batas waktu penyampaian SPT. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah 1. Untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Yang kedua, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
Yang ketiga, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Lalu yang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1. Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. 2. Rp100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya. 3. Rp1.000.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Dan yang kelima, Rp100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pengertian SSP. SSP atau surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke atas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Yang terakhir yaitu batas waktu penyetoran SSP. Jangka waktu pembayaran pajak di atas sebagai berikut. 1. Pembayaran massal. 2. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Kekurangan pembayaran pajak yang terulang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Demikianlah penjelasan dari saya tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Niputri Puspita Sunaya. Saya undur diri.